بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Al-Mukarram Syekhina wa Murabbi Ruhina Al-Mahrum Dr. Haji Muhammad Iskandar, Al-Mukarram Akhirina Ki Haji Zahrawardi, Al-Asadid wal-Asadillah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita keluarga besar Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Cijeruk Bogor pada malam hari ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul di majelis ini dalam rangka mengikuti salah satu kegiatan kita, yakni Stadium General atau kuliah umum. Biasanya kalau pengajian-pengajian di luar itu biasanya yang kita kenal dengan pengajian umum. Pengajian umum itu untuk masyarakat umum. Bedanya dengan kita yang ada di pesantren ini, nanti akan lebih fokus dan lebih khusus membahas satu tema tertentu. Kita nanti akan mengambil tema salah satunya, yakni menguasai kutub turos menuju santri yang berkualitas. Karena yang namanya santri itu wajib hukumnya menguasai kitab-kitab turos, kitab-kitab warisan dari para ulama-ulama, dari para guru-guru kita, dari para masyayikh ahlu sunnah wal jamaah. Ini adalah kunci dasar sebelum para santri menguasai ilmu-ilmu yang lain, sebelum para santri mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Santri itu la budda, wajib hukumnya menguasai kutub turos, kitab dari warisan-warisan para pendahulu-pendahulu, ulama-ulama terdahulu baik salaf maupun mutaakhirin. Itu harus dikuasai dengan benar, dikuasai dengan betul, sehingga menjadi modal utama santri itu adalah santri yang berkualitas. Karena jangan sampai santri itu menguasai ilmu-ilmu yang lain sebelum santri itu mempelajari berbagai macam ilmu yang lain. Sebagai pondasi dasar, santri harus bisa memahami kitab, bisa mempelajari kitab-kitab yang sudah ditinggalkan para ulama-ulama kita. Karena inilah ciri khas kita. Sebab kalau kita hanya sekedar mempelajari Al-Quran maupun hadis, ini sangat jauh, sangat sulit, dan sangat untuk ditangkap oleh santri ini kesulitan sekali. Maka dengan melalui kitab-kitab yang sudah ditulis para ulama, ini sudah disuguhkan kepada kita. Ibaratnya seperti ada makanan yang sudah jadi di depan kita, sudah siap makan, siap untuk dikonsumsi. Sedangkan ibarat Al-Quran, hadis itu adalah sumbernya, belum diolah, belum diramu, belum diracik. Ini kalau tidak hati-hati, tidak diramu dan diracik, seperti kita memasak makanan, kalau tidak benar memasaknya, bisa jadi garam yang masuk setengah kilo, gula 1 sendok, dicampur dengan sayur lodeh,
Apa jadinya kalau garam yang masuk 1 kilo kira-kira jadinya? Asin semua, bahkan bisa beracun. Inilah makanya kita sudah dipermudah oleh para ulama-ulama kita, sudah disuguhkan oleh ulama-ulama kita kitab-kitab yang sudah langsung bisa kita siap untuk mempelajari. Coba saja kita lihat, untuk mempelajari rukunnya wudhu, bayangkan, untuk mempelajari rukunnya wudhu saja, kalau kita membuka kitab kita yang paling dasar Safinatun aja, langsung dibuka babnya, bab arkanul wudhu'i, furudul wudhu sittatun. Langsung kan kelihatan, pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan, dan seterusnya. Udah siap jadi sudah. Tapi kalau kita lihat Al-Quran, kalau setebal ini cari ayat yang mana? Sudah ketemu ayatnya, maksudnya seperti apa? Belum nanti harus dicari hadisnya lagi. Dicari hadisnya Nabi, cari itu. Makanya kita ini sudah dipermudah oleh para ulama-ulama kita, tinggal kita mempelajari. Nanti kalau kalian sudah mempelajari ini semua, sudah mahir semua ini, silahkan. Kalian sudah punya modal cukup, silahkan mulai belajar ilmu hadis. Dipelajarilah Bulughul Maram mulai dibuka, Riyadhus Shalihin mulai dibuka, ilmu tafsir mulai dibuka. Itulah akhirnya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Ya. Jangan sampai santri itu salah dalam memahami, salah dalam mengartikan apa yang sudah disampaikan oleh para ulama-ulama ini. Sampai-sampai Imam Syafi'i itu pernah berkata, kalau nggak salah Imam Syafi'i, al-hadits mudillun illa lil fuqaha. Hadis itu kalau tidak dipahami dengan benar, tidak dipahami dengan seksama, bisa nanti akan menyebabkan orang tersesat, kecuali di tangan para ahlinya. Betul ya, betul. Sudah, saya ambil contoh satu aja. Di dalam hadis itu ada sebuah hadis Nabi menyampaikan, innamal a'malu binniyat. Bahwasanya sesungguhnya amal perbuatan tergantung niat. Ya. Di sini tidak ada penjelasan amal apa saja yang harus pakai niat. Ya, amal apa saja yang harus pakai niat. Apakah semua amal perbuatan itu butuh niat? Ya, memang sebagian besar butuh niat, tapi ada yang tidak pakai niat, tetap amalnya sah. Contoh, kalian pakai sarung dalam rangka menutup aurat, tidak perlu niat kalian. Saya niat nawaitu pakai sarung untuk menutup aurat. Pernah diajarkan nggak? Ada nggak? Ada. Cukup kalian tutup aurat kalian pakai sarung. Udah pakai sarung aja, nggak usah niat. Menutup aurat itu termasuk syaratnya, nggak usah pakai niat, ya kan? Kalau orang hanya memahami innamal a'malu binniyat, wah berarti pakai sarung. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu pakai sarung. Dah, nawaitu pakai mukena, nawaitu pakai baju, semuanya nawaitu semuanya. Ya. Ada lagi menghilangkan najis. Kalian menghilangkan baju saya itu kena najis. Saya hilangkan najis, saya cuci. Nawaitu mencuci najis. Ada nggak? Ada. Makanya kalau hadis ini dipahami oleh orang yang keliru, bukan ahlinya, akan menjadikan orang tersesat. Ya, menjadikan orang tersesat. Maka penting kiranya pada malam hari ini kita lihat harus menguasai santri-santri itu yang menuju santri berkualitas harus paham kutub terus, kitab kuning,
yang telah diwariskan para ulama-ulama kita. Alhamdulillah di samping saya ini dulu senior saya, termasuk guru saya di pesantren Lirboyo dulu ketika saya masih siswa kayak kalian ini. Beliau ini sudah senior. Kalau nggak salah dulu saya itu tamat aliyah di Lirboyo itu, kalau nggak salah 2003, dulu 97 tahun 97, selisih berapa tahun? 6 tahun ya. Saya selisih sama beliau 6 tahun, 97 beliau. Tamat Lirboyo dulu 97, saya 2003 dulu. Jadi senior saya agak jauh, tapi saya dengan beliau disatukan dalam sebuah majelis namanya Bahsul Masail, pembahasan Bahsul Masail seperti yang kalian sering kenal di sini, kalian coba dikenalkan di sini. Dan alhamdulillah setelah sekian tahun, beliau ini dulu asalnya dari daerah Jawa Timur, saya juga sama dari Jawa Timur. Saya merantau mengembara ke sini ke Bogor, akhirnya adalah keadaannya kalian semua ini. Beliau masih di Jawa Timur dan alhamdulillah tetap kita disatukan oleh ilmu, majelis ilmu yang menyatukan saya dan beliau. Dulu saya ingat sekali beliau ini sudah jadi pengurus Bahsul Masail. Saya masih siswa, ya saya masih lucu-lucu kayak kalian ini, masih lucu-lucu gitu. Kalau pakai peci agak miring-miring dikit gitu ya saya sama lah kayak kalian gitu. Ya, pakai bajunya agak kedondoran dikit ya wajar lah, santri namanya ya, santri. Tapi kita berdua disatukan oleh majelis namanya Bahsul Masail. Semangat untuk menggelorakan Bahsul Masail masih tetap kita perjuangkan sebagai bentuk khidmah kita, terima kasih kita kepada para masyayikh, para guru-guru yang telah membesarkan kami berdua di Lirboyo. Sebagai bentuk itu akhirnya saya dan beliau sampai hari ini masih komitmen untuk memasyarakatkan diskusi Bahsul Masail ini, karena ini adalah majelis ilmu. Yang dibicarakan di sana adalah ilmu, yang dibicarakan adalah tentang kitab, yang dibicarakan adalah tentang segala macam hal syariat. Di situ didiskusikan, diputuskan bersama. Alhamdulillah beliau hari ini termasuk salah satu pengasuh pesantren di daerah Trenggalek namanya, Jawa Timur sebelah selatan. Beliau aktif menjadi perumus itu yang merumuskan ketika terjadi Bahsul Masail untuk level wilayah provinsi Jawa Timur, sekaligus termasuk salah satu anggota Dewan Fatwa MUI Jawa Timur inilah. Salah satu anggota Dewan Fatwa MUI Jawa Timur. Ini bukti pesantren santri ilmunya berkualitas, diakui keberadaannya sampai dari mulai tingkat masyarakat yang paling rendah, dari masyarakat lingkungan sampai tingkatan nasional. Santri itu betul-betul diperhitungkan kualitasnya. Sumbangsihnya kepada negara ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Insya Allah nanti beliau akan menyampaikan beberapa hal yang wajib kalian pahami dan kalian serap agar menjadi motivasi untuk kalian semua. Dan saya berharap setelah ini kalian akan menjadi lebih semangat lagi untuk belajar, lebih mempeng lagi, lebih rajin lagi. Karena kuncinya satu-satunya untuk orang belajar itu adalah rajin, giat, mempeng, sungguh-sungguh. Kuncinya itu. Tidak usah berlama-lama lagi, insya Allah beliau akan menyampaikannya. Tadi ketemu saya sama beliau di Jakarta di acara Bahsul Masail yang diadakan oleh NU DKI Jakarta di Masjid Al-Mukhlisin Pluit. Bertemu juga dengan guru yang telah mengajarkan kepada saya membaca kitab, namanya Pak Azizi. Cuma Pak Azizi tidak bisa hadir, ya nggak apa-apa lah. Yang penting saya berharap kalian malam ini bisa mendapatkan ilmu yang betul-betul bermanfaat untuk kalian semua. Dan insya Allah mungkin nanti lain kesempatan saya ingin sekali menghadirkan guru saya, beliau Bapak Azizi Hasbullah, yang tentunya
guru juga buat saya, buat Pak Yazharo ini juga termasuk guru beliau ini, guru juga karena Pak Aziz itu yang mengajarkan saya sampai saya bisa baca kitab kuning itu ya beliau, saya sampai bisa baca kitab itu ya beliau, dididik oleh beliau, diajarkan oleh beliau semenjak kecil, dari baru masuk pesantren sampai tamat yang ngajarnya khusus tiap hari itu beliau. Nah, akhirnya itu sambutan pembuka dari saya. Setelah ini saya mengaturkan kepada beliau waktu dan tempat. Falyatafadhal alaihi mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa bi ni'matihi tatimul a'mal wal ibadah wa bi fadlihi tunzalur rahmah wal barakah wa minal barakah itimatuna bi thariqati ahli sunnah wal jamaah insyaallah. Salawatullah wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibu syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabada hadratal kiram al-maghfurlah Romo Kiai Haji Iskandar namarallahu qabrahu awwa'na al-karam akhinal kiram Bapak Kiai Haji Yasin Bapak selaku pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah cabang 7 kalau nggak salah tadi saya melirik. Yang saya hormati semua pengurus pondok maupun madrasah, baik pengurus pondok putra maupun putri, dan teman-teman anak-anakku sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa bersilaturahim yang tentunya sangat menggembirakan bagi saya karena saya lama sebetulnya ingin berkunjung bersilaturahim antara teman saya Bapak Asnawi Ridwan, Bapak Yazid ini memang dulu teman mukholid sekalipun periode di Lirboyonya itu tidak bareng, tapi seperti yang disampaikan beliau kita ditemukan di banyak forum diskusi dan masyarakat. Jadi kebahagiaan yang menurut saya tiada tara lah bisa sampai ke Bogor yang sebetulnya saya tadi senang melihat itu panorama yang indah itu ya, kapan ini bisa ke puncak gitu kayak teman-teman sekalian, dulu Bapak Yazid itu memang di pondok pesantren saat seusia jenengan itu memang ya ini sisa-sisa ketampanannya itu masih dulu disebut Mairil Insyaallah di panjenengan harus bangga menjadi bagian dari perjalanan pondok ini. Mudah-mudahan dengan kehebatan dan kelebihan yang dimiliki oleh beliau, panjenengan bisa ittiba dan bisa meniru. Kalau bisa, tidak ada kebanggaan bagi seorang murabbi, seorang kiai, seorang guru dibandingkan dengan apabila ada santri itu yang melebihi dirinya, karena itu adalah salah satu bagian dari jariyah yang kelak akan juga dinikmati oleh kita-kita yang saat ini sebagai ustadz atau guru. Sholawat salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad alladzi turja syafa'atu fi yaumil qiyamah
Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita selalu ittiba terhadap ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya, di dunia kita mendapatkan barokahnya. Barokah itu syahadatul khair, artinya di kita diberi kemampuan, kekuatan untuk selalu melaksanakan syariat-syariatnya. Di akhirat mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, anak-anakku, saya tidak akan, dan mohon maaf, tidak akan memberikan apa yang diminta gitu. Ekspektasinya itu terlalu tinggi ya, apa ini, waduh, saya nggak bisa membaca. Ya, saya akan bercerita dan mengeluarkan sedikit banyak, di mana apa yang kita sampaikan ini mungkin bagian kecil atau bagian besar. Sekarang beliau Bapak Yazid dan saya menjadi ya manusia seperti ini, bahwa betul yang disampaikan beliau, al ilmu bita'allum. Jadi ilmu itu bita'allum, harus dipelajari. Wafi laduni kola wafi, ilmu laduni itu tidak banyak. Jadi kalau di Lirboyo itu yang selalu disampaikan oleh pengasuh, oleh masyayikh, itu adalah mempeng. Jadi santri itu kudu mempeng, itu kuncinya. Jadi jangan berharap kita sukses tanpa mempeng. Lah dari sini kemudian Mas Lirboyo itu Masya Allah, guru-gurunya itu juga Masya Allah di dalam mendidik anak-anak ini, sampai kadang anak ini sekalipun agak dablek, sekalipun nakal, itu kalau mempeng itu luar biasa, sangat dihargai. Sekalipun lewat sedikit riak, jadi ketika debat itu menang-menangan ya, itu dibiarkan. Yang penting bagaimana anak ini bisa mempeng dan berkembang. Sebab kelak ketika sudah dewasa akan ditata oleh ilmunya. Bagaimana sesungguhnya yang betul ketika orang berdiskusi, ketika orang berbahsu masail, ketika orang mujadalah, musyawarah dengan teman-temannya. Ada satu pertanyaan yang ini harus panjenengan semua nanti harus raih. Sebatas apakah sebetulnya kita mondok? Sebatas manakah sesungguhnya ilmu ini harus kita raih kemudian kita terhenti? Di dalam Ihya Ulumuddin juga tertulis di dalam pembukaan Qomus bahwa ilmu itu secara garis-garis besar itu ada 3. Dan disinilah nanti kita minimal harus meraih ini di sini. Yang pertama adalah apa disebut dengan ilmu tauhid, yakni ilmu bihi yasihul iman, ilmu yasihu bihi iman, yakni ilmu yang harus kita capai. Bagaimana dengan ilmu ini keimanan kita itu benar, keimanan kita itu sahih. Makanya tidak ada pendidikan dimanapun, pesantren maupun madrasah diniyah, itu sejak awal tidak dikenalkan ilmu tauhid, karena ini dasar dan ilmu yang paling penting. Jadi ilmu yasihu bihil iman, pengetahuan atau ilmu di mana dengan ilmu ini keimanan kita
ini sah atau dianggap sahih. Nah, sesungguhnya di di ahli sunnah wal jamaah itu tidak banyak sunnah aqaid 50 yang harus kita ketahui dan itu minimal. Itu tidak banyak dan tidak sulit. Jadi aqaid 50 itu yang harus kalian kuasai. Kita meyakini bahwa Allah mempunyai sifat wajib 20, sifat mukhal 20. Kalau di desa-desa biasanya dilantunkan setelah adzan, namanya pujian. Wujud kita bako itu ya. Kalau di sini saya nggak tahu lagunya seperti apa. Kemudian sifat wajib bagi Rasul ada 4. Sifat muhalnya ada 48. Sifat jaiz bagi Allah ada 1, 49. Sifat wajib bagi Rasul ada 1. Itu minimal yang harus dikuasai. Biasanya di pondok pesantren ya ini kelas 1 ibtidah, ini Aqidatul Awam, kadang ada di pelajaran Jawahirul Kalamiyah, ada kita ngaji Tijan Durori. Ini harus dihafalkan dulu. Nah, di jenjang berikutnya maka ini kita tahqiqkan, kita gali, yakni dalil-dalil aqaid 50 itu di jenjang berikutnya. Misalnya Allah wujud, apa dalilnya Allah wujud? Ini jenjang berikutnya. Untuk menghantarkan keyakinan kita, karena kalau kita hanya hafal, tidak punya dalilnya, kita akan goyah. Di saat kemudian kita dalam kondisi kita punya masalah, kita berteman dengan non-muslim, kita bisa goyah. Makanya perlu dalail-dalail yang menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifat 20 secara terperinci, sifat mukhal dan seterusnya. Ini minimal. Kenapa kita katakan minimal? Karena harus ada keimanan-keimanan, keyakinan-keyakinan yang lain yang harus kita yakini dan kita ketahui. Mulai rukun iman yang ada 6, kemudian di sana disebutkan iman kepada malaikat. Malaikat yang harus kita ketahui berapa? 10. Ridwan itu tugasnya apa? Malaikat Malik apa? Israfil apa? Israil apa? Rasul yang wajib kita 25 siapa saja. Dan ini secara berjenjang, ini akan ditahqiq lebih tahqiq. Mungkin kelas 1 kita hanya hafal Adam, Idris, Atrusi, tapi berikut profil, cerita. Makanya ada kitab nanti di sejarah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, namanya kitab Khulasatul Ru'ya. Jadi ini adalah ilmu, salah satu fan ilmu yang harus dipelajari di semua pondok pesantren dan madrasah diniyah, karena ini kebutuhan kita, kewajiban kita. Hukumnya wajib kita pelajari. Nah, yang kedua itu ilmu yang disebut kemudian oleh para ulama namanya ilmu tauhid. Kalau yang pertama tadi ilmu fikih. Kalau pertama tadi ilmu tauhid, ada menyebut ilmu kalam. Ilmu fikih itu ilmu ma tasihhu bihil ibadah wal muamalah wal munakaha wa wiriha. Namanya ilmu fiqh. Lah ilmu fiqh ini levelnya, urgensinya itu di bawah ilmu tauhid. Makanya secara berurutan ilmu tauhid, ilmu fiqh. Oleh sebab itu di semua pondok pesantren madrasah itu mesti sejak awal kita diajari ilmu fikih. Mulai fasolatan di kelas 1, Safinatus Sholah. Karena ini adalah banyak hal
yang harus kita ketahui karena harus kita lakukan tiap hari. Tadi disebutkan oleh beliau, sholat, wudhu, itu ada di dalam kitab. Ada yang bertanya, loh terus kenapa kok ada pelajaran tajwid? Itu masuk ke fan mana ya? Tajwid, alat, masuk ke fan fikih. Tapi sebagai alat untuk mendalami ilmu fikih. Itu yang paling utama. Bukankah tajwid itu kemudian menjadi syarat fasihnya orang melaksanakan rukun qauli di dalam sholat? Makanya di dalam hadis itu hakul walad alal walid salah satu, jadi hak anak terhadap orang tua, kalau dibalik kewajiban orang tua terhadap anak itu minimal ada 3. Di antaranya setelah ayuh sina ismawi daunita adalah apa? Setelah memberi nama yang baik, itu adalah memberi pelajaran allamahul kitab ida akol. Itu yang kedua. Jadi kewajiban orang tua terhadap anak setelah memberi anak ini nama yang baik adalah mengajari anak. Hadis Rasulullah ida akola. Akola ini artinya apa? Fleksibel. Rasulullah tidak harus umur berapa, tapi ida akola. Akola di dalam tafsirnya adalah ketika anak sudah mampu menerima pelajaran. Bisa 2 tahun karena kecerdasan anak, bisa 5 tahun karena ada keterbatasan. Ida akola. Kenapa pertama kok Quran yang harus diajarkan ini? Karena ini adalah untuk memenuhi kebutuhan fikihnya. Di mana di dalam sholat itu di samping rukun af'ali itu ada rukun qauli. Dan ini harus fasih. Mulai takbir, rukun qauli, membaca Fatihah. Makanya di semua pesantren itu ketika anak-anak masuk, itu pertama yang harus dilalui dulu adalah sebelum ngaji sampai juz-juz banyak ini, Fatihah dulu. Kalau di rumah saya ada saja, karena belum pernah mondok sudah usia 17-16 tahun, Fatihah itu bisa setengah tahun. Karena sudah bisa tapi bisanya salah. Nah ini sulit sekali sebenarnya. Jadi kemudian tahiyat itu standar madrasah dan pondok insya Allah di seluruh dunia. Jadi ini dulu. Karena balik adalah tetap dia mempunyai kewajiban harus melaksanakan sholat. Itu. Lah ilmu alat itu untuk mempelajari itu. Alat untuk mempelajari ilmu fikih itu. Di mana fikih itu seperti disampaikan beliau tadi, tidak semuanya diterjemah. Fikih itu sumbernya dari sana, dari ulama-ulama Timur Tengah. Semuanya berbahasa Arab. Lah bagaimana kemudian kita bisa mempelajari dan mentahqiq kalau kita tidak mengetahui alat? Makanya pondok pesantren semuanya mengajarkan alat. Tasrif, nahwu, mulai nahwu Jawa sampai nanti Juman, Maknun. Makanya disebut ilmu alat. Alat untuk apa? Alat untuk mempelajari turas. Karena ilmu syariat itu ada di turas. Bahkan bisa saja terjemah Google. Dan nanti gurunya juga Google. Tidak bertanggung jawab kalau di akhirat nanti. Tidak bisa begitu. Jadi ilmu alat. Jadi ilmu alat, ilmu tajwid adalah bagian dari ilmu syariat. Hanya saja itu adalah alat untuk mempelajari ilmu syariat. Yang ketiga adalah yang disebut dengan ilmu tasawuf atau ilmu adab atau ilmu akhlak, yakni ilmu zayyanan nas bihi wa tanazzahan nas an roda ini sifat. Zayyanan nas bihi bi sifatil mahmudah
wa nazaha nas bihi anirodai sifat. Jadi ilmu di mana dengan pengetahuan ini, dengan ilmu ini, manusia atau kita bisa menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang baik. Satu sisi kita bisa tanazuk, kita bisa menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik dari kita. Namanya ini ilmu tasawuf, itu ilmu adab. Makanya di semua pondok pesantren, madrasah diniyah, itu sejak awal ada ilmu akhlak. Karena untuk apa? Melengkapi pencapaian kita ini. Dan ini wajib, tidak boleh ditawar. Bahkan Rasulullah dawuh, innama bu'itu li utammima makarimal akhlak. Biar tahu jadi kibir itu seperti apa, sombong. Ngerasani itu seperti apa. Sebab kadang kita salah. Jadi ngerumpi itu apa definisinya? Bagaimana akhlak pada orang tua, bagaimana akhlak seorang istri kepada suami, atau sebaliknya. Itu ada di ilmu fan yang ketiga. Dan ini wajib, tidak boleh ditawar. Di samping ilmu tauhid, ilmu fiqh, dan ini ilmu yang terakhir. Dan ini satu kesatuan. Tidak boleh kemudian seseorang ini dalam semua ibadah, semua kegiatan-kegiatan di mana itu sesungguhnya adalah tidak ada kecuali untuk ibadah pada Allah, tidak menggabungkan tiga, harus digabungkan. Sehingga di dalam hadis Jibril itu ada istilah Islam, iman, dan ihsan. Itu menggambarkan tiga fan ilmu. Iman, ilmu tauhid, Islam, ilmu fiqh, ihsan adalah ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Dan ini tidak boleh dipisah, tiga-tiganya ini. Lah, jenjang berikutnya tasawuf ini luar biasa. Itu ilmu yang paling nyeneng nih. Jadi kalau jenengan di awal-awal ya tahulah ilmu apa definisinya, ujub itu apa, kibir itu apa, suudon itu apa, kemudian sifat-sifat yang baik, amanah itu apa, dan seterusnya. Lah nanti di selanjutnya ini akan sangat menarik karena ada pengecualian, ada kibir itu yang sampai wajib, yang menjadi boleh, bohong itu ada yang boleh, itu berikutnya. Tapi bagi kita, bagi kalian yang masih level-level ini harus dipahami dulu dasar-dasar. Jadi tiga-tiganya sekali lagi ini tidak bisa dipisahkan, dan inilah sesungguhnya pencapaian akhir yang harus kita capai. Pertanyaannya, apakah atau kapankah kemudian kita berhenti? Ya tidak ada artinya. Makanya orang itu semakin belajar, semakin merasa bodoh. Karena ternyata tiga-tiganya itu tidak ada tepinya. Jadi saya, Pak Yazid, ini masih jauh untuk sampai ke tepi. Maka tidak heran kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tolabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi, tanpa kecuali. Karena ilmu itu sudah nggak ada tepinya. Nah, apa kemudian yang harus kita pahami, kenapa tiga ini harus kumpul? Begini, kita contohkan, kita sholat saja. Kenapa kita harus tiga? Sholat. Sholat ini kalau kita kemudian mengaitkan dengan apa hubungannya dengan iman, Bang, begitu. Ya tentu orang sholat ini kalau tauhidnya salah, maka tidak hanya batal tapi bisa kufur. Jadi jangan dianggap sholat itu pokoknya sudah tak wudu dulu, menutup aurat, tauhidnya kemudian dihilangkan, tidak begitu.
ini harus bareng. Jadi ketika orang, saya contohkan yang sampai kufur tidak hanya batal ini. Orang sholat kemudian hati dan pikirannya membayangkan Allah itu seperti raja nongkrong di kursi ini. Lula ini ya tidak hanya batal ini sholatnya, kufur pada saat itu. Ini yang saya maksud bahwa semua ibadah, semua amaliyah itu tiga ini tidak boleh ada yang lepas. Jadi fikihnya harus beres orang sholat itu, tapi tauhidnya juga harus beres. Saya contohkan seperti tadi. Nah, yang nomor 3, akhlak dan tasawufnya ini juga bareng, harus bareng. Tidak bisa mudah dilepas. Contohnya begini, sholat sudah benar, jadi kita tidak membayangkan Allah menjadi satu jisim, syarat-syaratnya beres semua. Tapi nyuwun sewu, atine itu pas sholat, itu pikirannya bluayang, wah mimi aku udanan. Pak sesuk ning ndi yo. Penku ilang. Waduh ketuku. Wah, ini namanya tasawufnya gagal. Tauhidnya sesungguhnya aman, fikihnya aman, tasawufnya gagal. Maka ini kemudian di dalam ulama ahli tasawuf, orang tidak khusyuk itu sholatnya batal. Karena itu sesungguhnya adalah ruku sholat. Nyawanya sholat itu dikhusyuk. Seberapa orang diberi pahala menurut fikih pun seberapa dia bisa menjaga kekhusyuan. Nah, ini namanya orang menggabungkan iman, Islam, ihsan di dalam satu perbuatan, dalam satu ibadah. Nah, ini penting sekali. Contoh lagi yang tidak ihsan atau tidak menggunakan ilmu tasawuf, tauhidnya benar, fikihnya benar orang sholat itu, tapi gagal di dalam ilmu akhlak dan tasawufnya. Contohnya dalam fikih kita, aurat laki-laki di dalam sholat itu sebatas mana tuh? Baina surah wa rubah. Begini. Ya coba kita wudunya beres, tauhidnya wah kenceng. Tetapi saya sholatnya itu hanya sarungan doang. Di atas pusar, di bawah dengkul. Kan sah di fikihnya. Tapi ini namanya orang gagal ini, karena dia tidak berakhlak, tidak bertasawuf. Ihsannya gagal. Lu sowan pangeran nih. Lah kok wetenge ketara, ya sak pendhuwur. Pentile ketara ya senajan wong. Tapi kan sah di segi fikih kita. Sah. Tapi tasawufnya ini yang tidak boleh seperti ini. Kita mau sowan kiai aja luar biasa, harus pakaian yang rapi. Sowan Pak RT, Pak RW, lu ini Malikul Muluk ya. Kita sowan ke haribaan Allah Subhanahu wa taala, sangat tidak layak seperti itu. Maka kata tasawuf gagal orang ini ibadah seperti itu. Ini namanya penghinaan. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, sejak awal maka jangan pernah tiga-tiganya itu kemudian panjenengan sekalian ada yang dianaktirikan. Besok panjenengan akan menemukan kalau sudah pada akhir sekolah di luar di bangku sekolah seperti ini, panjenengan akan tahu sesungguhnya saya lebih kemana. Tapi jenengan tiga-tiganya sudah minimal jenengan sudah punya. Karena orang tentu jarang tafannun semua ilmu ini jarang. Jadi seperti ya mungkin beliau Pak Yasin bahwa itu kelihatannya funnya di ilmu fikih, mungkin Pak siapa funnya di ilmu. Nanti akan ketemu di akhir. Tapi untuk kita kalian ini yang masih, jangan pernah menganaktirikan salah satu di antara tiga. Jadi semuanya harus dipelajari, semuanya dia harus diperlakukan yang sama. Jadi mulai ilmu alat, ilmu tajwid. Jadi yang harus fasih itu tidak hanya qori-qori'ah saja loh ya. Lu panjenengan harus fasih. Itu standar keabsahan sholat. Sholat rukun qaulinya itu nggak boleh ditambahin, nggak boleh dikurangi. Huruf-hurufnya jangan lupa.
Nah ini jadi semuanya harus dipelajari. Nah besok biar alamnya yang menyeleksi, dengan sesungguhnya lebih tafanun kepada fan yang mana, dan itu bisa menjadi prioritas. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara apa ya, tips bagaimana atau cara bagaimana kita dalam ta'alum ini sukses, itu sesungguhnya kan insya Allah sudah berulang kali beliau pengasuh Bapak Yasin memberi pejangan di dalam kitab Ta'lim Muta'alim karangan Syekh Zarnusi. Jadi alala tanalul ilma illa, terus saumika, terus wa irsyati ustadi wa tulis zamani. Itu kunci. Jadi itu kunci. Itu saja diresapi, tidak hanya dihafalkan, tapi coba diresapi kemudian dilakukan. Ini ulama besar diakui di dunia. Hampir semua pondok pesantren itu yang digunakan adalah taklim muta'alim. Sekalipun kemudian dicomot menjadi ala-ala, ada diterjemah, tapi sumbernya ini kitab Ta'limul Muta'alim. Itu kenapa kemudian Masyayikh Lirboyo, guru kita Romo Kiai Haji Anwar Mansur, itu setiap Ramadan itu selalu membaca Ta'limul Muta'alim, karena itu lengkap. Tidak hanya bagaimana kiat kita sukses, tapi lengkap. Bagaimana adab kita kepada guru, adab kita kepada kitab yang kita pelajari, jangan lupa itu juga harus dihormati. Itu ada di kitab. Dan adab ini di atas ilmu. Jadi adab itu di atas ilmu segala-galanya. Nah yang pertama tadi dukaun itu bukan cerdas, bukan. Kalau cerdas berarti orang yang tidak cerdas tidak akan berhasil. Makanya duka itu saya senang tidak maknani cerdas, bukan. Tapi duka adalah kemauan yang keras. Apa? Kemauan yang keras. Jadi siapapun akan berhasil apabila mempunyai apa? Kemauan yang bukan cerdas. Kalau cerdas kasihan seperti saya ini juga tidak cerdas saya. Wah ini saya nggak akan pernah berhasil ini karena saya tidak punya duka. Kemauan itu yang pertama. Duka in wakhirsin. Wakhirsin itu himmah yang tinggi, lubuh, totalitas, bahasanya Pak Yasin. Totalitas artinya ketika kita belajar, coba kita enyahkan hal-hal yang mengganggu belajar apa saja. Sekalipun di saat-saat tertentu kita juga harus refreshing, mengendorkan pikiran, tapi kita harus total khirsun di dalam belajar. Jadi sing duwe pacar-pacar ngene yo, wah res mondok iku kudu dilangi. Nomor itu diblokir gitu. Foto-fotonya dilangi begitu. Ini awarit-awarit yang luar biasa. Karena saya juga mengalami seusia jenengan begitu. Tapi tertolong saya. Saya untung satu sisi saya hidup di zaman itu. Artinya apa? Media kita nggak kenal, HP itu kalau tidak presiden nggak punya. Kalau tidak kelas bupati nggak punya tahun 80-90 itu. Jadi saya tertolong dengan itu. Ketika saya punya umpama saya sebut pacar mau di rumah, ya nggak bisa saya. Mau kirim surat balasannya lewat mana? Jadi saya untung jadi hidup di masa itu.
Paling tidak saya sudah dibatasi oleh satu awarid ini. Karena orang belajar tentu awarid banyak sekali. Yang nanti kata orang yang pernah belajar itu puncaknya nanti di bab istihol di Alfiyah. Jadi istihol bab tanazul itu dikenal karena keramatnya beliau. Ini ya itu puncaknya. Kalau bisa melewati bab itu katanya begitu. Itu dari guru saya dan saya juga membuktikan. Jadi istihwal itu disibukkan dengan urusan percintaan. Kalau orang belajar mondok itu katanya puncaknya di sini. Kalau jenengan sekarang sudah ada masalah-masalah, tidak seberapa ketika nanti jenengan sudah melewati alfiyah di bab istihwal. Itu biasanya ya entah ada keramatnya Imam Malik atau gimana. Yo tanazuk itu gelut. Artinya apa? Itu ada masalah-masalah berkaitan dengan teman di kamar, dengan orang tua begitu. Dan ini harus kita yakini bahwa ini adalah cobaan. Dan nanti ada di dalam wastibarin itu. Jadi harus kita lawan. Kita nggak boleh kalah. Juga wahid sin wastibarin. Jadi harus sabar. Sabar itu kan ada 3. Sabar melaksanakan kewajiban, sabar menjauhi larangan, sabar dari musibah. Nah teman-teman sekalian, ini kalau kita ini berhasil, di samping totalitas tadi, kemauan yang keras, jadi ada wastibar, harus sabar. Sabar melaksanakan kewajiban. Ya monggo, kewajibannya apa yang diatur di pondok pesantren ini. Di samping kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kewajiban kita di dalam pondok pesantren ini melaksanakan aturan-aturan pondok pesantren. Misalnya jam sekian ini kita harus bangun, ini harus sabar ini. Sekalipun di sini wadem iramnya ini subuh dan oleh wadem nih, ya harus bangun, harus sabar melaksanakan kewajiban ini. Dan juga sabar meninggalkan larangan, baik larangan kepada Allah, dan jangan lupa ada larangan-larangan yang diatur oleh pengasuh di pondok pesantren. Apa ini? Enggak boleh, jangan dilanggar. Itu sangat erat kaitannya dengan ilmu nafi yang kita peroleh. Kan hubungannya dengan golek ridane guru itu, ini sangat penting sekali. Ini nanti hubungannya dengan tasawuf. Jadi ilmu agama itu adalah nurun la yuqta liman aso, baik maksiat kepada Allah, maksiat pada gurunya. Namanya tidak manfaat, sepinter apapun. Jadi golek ridane guru masa itu adalah hal yang penting setelah kita mencapai ilmu-ilmu tadi, karena hubungannya dengan kemanfaatan. Ini penting sekali. Wastibarin harus sabar. Wastibarin kemudian wabul. Ada yang tahu maknanya bulgha? Apa? Angkat tangan coba. Apa? Modal. Sangu. Kalau bahasa Sunda, sangu, bekal itu bahasa Sunda. Jadi harus ada sangu, ada bekal. Jadi ini satu yang wajib lagi. Mencari ilmu adalah wajib. Tanpa ada bekal kemudian kita tidak sempurna di dalam tholabul ilmi, maka malayatimul wajib ila bihi bahwa wajib. Menjadi kewajiban. Bukan orang mondok ini harus kaya, harus punya uang, tapi ini adalah menjadi kesempurnaan kita. Taklim. Saya tidak tahu di sini apakah santri itu gratis semua atau bayar semua. Saya nggak tahu. Yang penting pasti kita membutuhkan bekal. Nah maka ini bagaimana cara kita bisa mengelola. Karena kita masih belajar,
kita masih meminta orang tua, maka bagaimana kita bisa mengatur keuangan itu, bisa mengatur bekal itu, agar supaya yang di rumah itu juga ikhlas, ridho ketika kita tolak dulu. Jadi memanage uang. Wabil hotin berikutnya apa? Wa irsyadi. Ini syarat yang nomor 5. Jadi orang belajar ilmu agama itu, sekali ilmu agama kita beri. Karena antik ilmu agama itu nurun layuk toli asyik. Jadi penting sekali belajar itu dengan bimbingan seorang ustadz atau seorang guru. Tidak ada yang benar, tidak ada yang bisa orang belajar tanpa guru. Nggak ada. Dan yang paling fatal dan tidak mungkin bisa otodidak adalah membaca Al-Quran. Itu tidak bisa. Tanpa talaki bertemu di hadapan guru. Makanya ada namanya siapa itu di medsos, YouTuber itu, Effendi atau siapa itu, pernah mendengar? Itu kan otodidak, kemudian ngaji, di-share di YouTube, ribuan yang mendengar, tapi salah semua bacaannya. Siapa itu? Effendi, belakangnya kalau nggak salah. Nah, itu salah semua. Katanya belajarnya langsung kepada sahabat, langsung kepada Nabi. Belajar lewat itu nggak bisa. Jadi membaca Al-Quran itu harus talaki. Jadi bagaimana dia harus melihat bagaimana guru menyontohkan, karena makhraj ini berkaitan dengan gerakan bibir, gerakan mulut, cara meletakkan gigi, cara meletakkan lidah dan seterusnya. Dan dia kemudian mencoba untuk menirukan, gurunya mengawasi betul atau tidak. Jadi kaitannya dengan itu contoh yang sama sekali tidak mungkin diajari secara otodidak. Apalagi kita kaitkan dengan barokah, sanad dan seterusnya. Karena ilmu agama itu harus ada sanadnya. Panjenengan belajar di pondok ini luar biasa, sudah jaminan sudah. Sanad itu mutasil sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Itu kita bisa pertanggungjawabkan. Karena Lirboyo itu semua kitab di akhir tahun, di samping yang sudah diajarkan tiap hari ini, itu diijazahkan. Jadi kita punya sanad sampai mu'alifnya. Kalau hadis kita sampai kepada Rasulullah, itu semua pondok. Jadi panjenengan kalau belajar di sini artinya panjenengan sudah melewati beliau, nanti jenengan sudah punya sanad. Jenengan bisa tanya kepada beliau, jenengan seatasnya siapa, itu akan dikasih. Kalau minta kitab apapun. Jadi tidak main-main pun. Ilmu agama itu tidak main-main. Jadi luar biasa. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan untuk mencapai seseorang sukses dan ilmunya manfaat. Yang terakhir adalah waduli zaman ini. Jadi waktu yang lama. Berapa lamanya? Nah ini. Maka yang tahu adalah masing-masing dari kita mencari ilmu. Nah kalau saya ditanya berapa? Sampai mati. Karena hadisnya memang sampai mati. Mencari ilmu itu kalau ingin sukses. Karena saya lagi, ilmu itu semakin kita dalami, maka semakin tahu bahwa kita tidak tahu. Semakin tahu bahwa kita jauh dari sempurna. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, untuk yang langsung mau di pondok ini sama panjenengan semua dimaksimalkan. Jangan hanya 6 tahun, jangan hanya 10 tahun. Ya kalau bisa saat terus pada saat titik panjenengan mau nikah begitu. Nah nanti setelah itu juga
Ayo belajar sekalipun tidak di pondok, sekalipun tidak di bangku madrasah. Ini penting sekali. Nah, ini yang laki-laki ini saya kasih tahu. Orang pondok pesantren itu jangan pernah punya pikiran saya besok makan apa ya, rezeki apa ya saya besok, saya dapat pekerjaan apa ya besok. Salah banyak. Jadi barang siapa orang itu betul-betul ikhlas khidmah kepada ilmu, maka Allah akan menempatkan kita pada satu tempat di mana panjenengan akan dicukupi oleh Allah di dalam hal rezeki. Min haitsu la yahtasib. Itu nyata. Dan jangan pernah juga mengkalkulasi umur. Jadi standar orang santri itu jangan disamakan dengan bukan santri. Ini benar. Saya dulu nikah itu usia 36 tahun. Saya nikah. Nah, kemudian saya bandingkan, saya juga belum nggak punya pekerjaan, nggak punya uang. Karena mahar saja saya harus pinjam gitu ya. Nah, ternyata dengan mereka-mereka yang nikah di usia 25, 30, ya sama saja. Ya orang kok terus akhirnya tua itu punya, ya tidak, ya sama. Jadi enjoy saja, jangan wah ini harus 25 nikah. Jangan begitu. Jadi nikah itu adalah bagaimana kondisi kita itu masalahnya nikah, bukan target-target usia. Nah ini penting. Mungkin beliau agak muda, masalahnya pada saat itu memang nikah. Jadi standar kita nikah itu adalah masalah. Makanya di dalam hadis tadi ayusina isma idza ulida wa yu'allimul kitab idza aqala, yang terakhir adalah ayu zawijahu idza adroka, bahasanya hadis Rasulullah. Idza adroka idrokul maslahah. Nah ini penting. Jadi jangan sampai wah ini saya nikahnya 25, ketuaan nanti kan. Enggak begitu. Jadi bagaimana situasi kita maslahah menikah dibanding kita tidak menikah. Ini penting kita sampaikan. Teman-teman sekalian, yang terakhir, karena ini sudah hampir 1 jam ya. Saya tambah begini. Orang cari ilmu itu dengan menggabungkan keterangan-keterangan guru dan yang lain, dan juga sudah dibuktikan di samping 6 tadi, itu ada hal yang panjenengan semua harus lakukan. Apa itu? Yang pertama adalah riyadhah. Apa? Riyadhah. Jadi tidak ada orang sukses di dunia ini, baik urusan dunia atau ilmu atau jabatan, yang tidak riyadhah. Saya jamin. Wes sampean mau menyontohkan tokoh siapa, nanti pasti riyadhahnya luar biasa. Bahkan kadang riyadhah itu menentukan seberapa pencapaian yang dia peroleh. Lek riyadhah gak patene ya derajatnya gak patene dulu. Itu baik pengusaha maupun kita bicara ilmu. Riyadhah cirakat. Di Lirboyo itu minimal, oleh mas saya itu diajari riyadhah di Lirboyo itu yang namanya ngerawat. Apa? Saya nggak tahu di Sunda ngerawat. Ngerawat ya, jadi makan makanan yang tidak dari apa itu, kalau di Jawa damen namanya, jadi dari rumpun padi-padian. Kemudian ada istilah targu tiru, jadi meninggalkan makanan yang punya nyawa. Jadi ini bagian dari riyadhah. Ada riyadhah itu tidak pulang sekian tahun, itu juga bagian dari riyadhah. Apakah ini ada di fikih kita? Ya ada. Jadi orang itu sunnah taklilu to'am, itu di dalam tasawuf, menyedikitkan jenis dan kadar makanan, itu sunnah. Itu riyadhah, bagian dari riyadhah. Makanya teman-teman sekalian, panjenengan saya tidak tahu apa riyadhahnya. Nah ini monggo selama belajar, di samping mempeng, di samping istiqomah, ayo masing-masing mempunyai riyadhah.
Misalnya tidak harus soal makanan. Jadi misalnya riyadhah jenengan itu umpama saya tiap hari kalau setelah umpama ini contoh saja, setelah subuh saya tak membaca surat Yasin. Ini bagian dari riyadhah, diniati riyadhah. Istiqomah. Saya misalnya kalau tiap malam saya tak bangun lah sholat tahajud. Ini bagian dari riyadhah. Ini semuanya harus punya. Lek gak duwe. Nah, ini dibuktikan oleh para sesepuh-sesepuh itu tidak ada orang yang sukses di dalam thalabul ilmi kecuali dibarengi dengan riyadhah. Jadi wakif dan atau wahib atau pendiri hakikatan pondok ini Mbah Yai Iskandar itu tadi saya diceritani oleh beliau, luar biasa riyadhahnya. Jadi poso Daud beliau wafat itu dalam keadaan pas jatahnya puasa. Tahu puasa Daud? Tahu ya, jadi puasa Daud itu puasa seperti yang dilakukan oleh Nabi Daud. Kalau di buku umum Raja David itu ya, David itu ya Daud itu, Solomon itu ya Sulaiman itu. Jadi kalau di itu sehari puasa, sehari tidak puasa. Mbah Abdul Karim pendiri Pondok Pesantren Lirboyo luar biasa. Riyadhahnya itu. Di antaranya kalau menghafalkan nadhom itu, nadhom di antaranya Alfiyah itu. Beliau berendam di kolam. Jadi biar tidak ngantuk. Riyadhah itu di antara riyadhah luar biasa. Jadi semua ada riyadhah. Yang kedua adalah teman-teman sekalian, untuk menyempurnakan syarat-syarat itu, orang mondok, orang thalabul ilmi itu harus disertai dengan niat khidmah. Apa? Khidmah. Man aroda ayyaslama anil fisqah falyakhdimish sholihin wa firiyatin falyakhdimil ulama. Jadi man aroda ayyaslama minal fisqah falyakhdimish sholihin wa firiyatin falyakhdimil ulama. Jadi barang siapa ingin dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang tercela, maka orang ini harus khidmah kepada orang-orang soleh, harus khidmah kepada para ulama. Sehingga teman-teman sekalian, saya yakin di pondok ini panjenengan tentu karena kesibukan bunyai, kesibukan guru, kesibukan pengasuh, panjenengan pasti sering dimintai tolong. Lah ayo kita niati itu khidmah. Apalagi yang memang sudah ditugasi untuk khidmah. Itu jenengan nikmati, dinikmati, diikhlas-ikhlasno, karena adalah bagian dari proses thalabul ilmi untuk mencapai kesuksesan. Lah, sapa wonge gelem khidmah besok dikhidmahi. Jadi sampean sesungguhnya nandur. Jadi man khodama khudima. Barang siapa mau khidmah pada orang lain, pada para ulama, pada orang soleh, pada guru, maka kelak dia juga akan dikhidmah oleh seseorang. Ini penting. Oh, tidak ada orang-orang soleh, orang-orang yang sukses tidak khidmah, nggak ada ceritanya. Ini penting kita sampaikan. Sehingga nyuwun sewu jangan pernah kita gerundel. Aduh, aku gak dikongkoni ya, dimintai tolong terus kok gak ganti-ganti, dipleter saja. Jangan pernah begitu. Ini penting kita sampaikan. Jadi jenengan harus bangga. Alhamdulillah kok saya yang dimintai tolong. Ini penting hubungannya dengan kesuksesan kita di dalam thalabul ilmi. Saya cerita aja, sepotong saja. 2005-2006 saya masih mengajar di kelas 1 aliyah di Lirboyo. Mustahik itu yang tiap hari harus mengajar. Karena ada istilah munawib itu pengganti. Jadi guru pengganti dalam 1 minggu itu hanya 1 atau 2 kali. Kalau saya mustahik. Rumah saya Trenggalek, Lirboyo itu di Kediri.
Kalau di saya lihat di jarak di sepeda motor mobil itu apa namanya? Sepedu itu jaraknya 78 km. Karena saya 2005-2006 itu saya masalahnya harus menikah. Kalau kenapa saya katakan masalah begini? Saya dulu itu sebelum saya punya jodoh dan sudah ada ikatan, jadi bisi setan karo Jawa. Iku dene wong ampreng, dene wong nawani rabi aku. Kok kira apa aku ya? Aduh, aku apa memang anak wong larat, aku goblok itu kok kayak enak, padahal saya sudah ngajar di satu alim. Lah, setelah saya ketemu jodoh, Masya Allah sudah si setan, banyak yang mendatangi saya. Bahkan di antaranya beberapa mas saya luar biasa. Nah, karena di rumah kita sudah punya janji, sudah ada ikatan namanya si setan itu. Kalau di kota namanya tukar cincin. Saya takut saya berkhianat. Karena yang ditawarkan ini lebih cantik, lebih kaya, lebih gitu. Saya takut sendiri dulu. Biyen Mas, sebelum saya dapat jodoh belum menang aja bilang gitu. Mau lagi sepayu kayak mau nawani ya gitu. Dan saya takut. Wah, saya takut sekali, itu betul itu. Karena saya takut berkhianat gitu. Karena urusannya panjang, tidak saya saja tapi orang tua saya. Karena prinsip keluarga saya kalau sudah jadi, itu kalau dia yang mereka berkhianat nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita, gitu. Itu pegangan dari orang tua saya. Maka saya harus mengambil, wah kalau begini saya tak nikah aja deh. Karena saya nggak kuat dan takut saya khianat. Jadi begini, akhirnya saya menikah. Jadi kenapa saya belum selesai ngajar, saya menikah 2005 dulu. Nah, karena saya sudah punya istri, kemudian di tahun pertama, bulan pertama saya pulangnya 1 bulan sekali 2 kali ya ketemu istri lah gitu ya, jadi kan sudah menikah ini. Nah, akhirnya saya sudah punya anak. Lah, ketika punya anak ini saya nggak bisa saya 1 bulan 2 kali itu saya nggak, sebagai manusia saya nggak bisa, karena saya harus rindu anak, rindu istri. Akhirnya saya tiap hari duduk, tahu duduk ya, jadi tidak menempat di Lirboyo, tapi saya harus pulang tiap hari 78 kilo tiap hari. Nah, kali 2 ya. Padahal ini saya bocori, guru di Lirboyo itu pada saat itu 2005 mustahik seperti saya yang bukan mufatis. Mufatis itu yang juga menggarap administrasi. Bisa rohnya 1 bulan 100.000. Coba, belum lama loh ya 25-26 itu, kan masih 15 tahun yang lalu. Rokok Surya 12 itu sudah 15.000. Kalau jadi mufatis 120.000. Loh, kenapa saya bisa ikhlas seperti itu? Saya bisa menjalankan seperti itu. Jawabnya adalah tadi tentang khidmah. Jadi saya yakini betul bahwa saya ini adalah khidmah. Kalau saya nilai dengan 1 bulan 100.000, di mana 100.000 itu hanya sekali habis untuk bensin, untuk saya makan rokok ya habis 1 hari. Kalau saya ngukurnya apa? Gaji atau bisa. Tapi bukan itu. Sejak awal di pondok itu saya jadi apapun, keamanan, jadi sekretaris, jadi pengajar, itu saya niatnya adalah khidmah kepada mas saya. Jadi saya pernah 3 tahun, tidak main-main 3 tahun. Kecelakaan 2 kali parah saya, kena ribuan kali kan ya. Kemudian sepeda motornya itu ya sepeda motor tahun 92 Krypton, saya ingat betul. Jadi mereknya Krypton. Sekarang mungkin juga ada itu, sudah jadi barang antik mungkin. Itu betul saya lakukan 3 tahun bayangkan. Lah 3 tahun 2007 itu pun saya sowan masih belum pareng oleh mas saya. Saya harus nambah 1 tahun di Munawib. Hingga saya 2008 itu saya pindah kamar, pindah di rumah. Sudah tidak mengajar di rumah. Ini makna khidmah. Nah, sehingga teman-teman sekalian, apa yang saya peroleh saat ini, artinya saya tidak mati, saya bisa hidup, kemudian saya bisa ngerokok, bisa ngingoni anak istri ini, itu selalu saja saya kaitkan dengan khidmah saya. Dan begitulah Pak Yai Azizi. Pak Yai Azizi itu yang disebutkan Yai tadi, Yai Aziz tadi, gurunya tadi. Coba bayangkan, tidak hanya 5 tahun, 10 tahun, kalau nggak salah
25 tahun. Itu khidmah di masanya apa? Pakai sepeda ondel, tahu ondel ya? Kemudian ke pasar, itu jaraknya 3 kilo atau berapa? Kalau ke pasarnya masih bisa dinaiki. Pulangnya itu masya Allah. Jadi jangan untuk memenuhi kebutuhan warung mas saya itu sayuran itu nggak bisa dinaiki, ya dituntun 25 tahun sampai beliau jadi gurunya beliau. Ini juga masih begitu maksudnya. Bukan kalau sudah jadi guru kemudian itu dilepas, tidak. Coba lihat sekarang Pak Yazisi, jadi yang nggak kerja nggak apa, tiba-tiba sudah haji, mobilnya bagus, minta eksploitasi. Termasuk Pak Yazid ini ya luar biasa ini. Loh, ini kalau tidak syarat-syarat mencari ilmu ini tidak terpenuhi, nggak mungkin. Dan beliau saya yakin dulu tidak bermimpi tiba-tiba kok harus menjadi pengasuh di sini, kemudian diamanai sekian hektar untuk, masya Allah. Inilah teman-teman sekalian, belajar ilmu agama sekali lagi ada hal-hal yang di luar nalar kita, dan itu harus kita lakukan sebagai bagian dari ikhtiar kita di dalam mencari ilmu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya apa yang kita sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, itulah tadi yang disampaikan oleh beliau Kiai Haji Zahrawadi. Sebagai penutup, saya ingin nambah cerita sedikit. Ini mengingat masa kenangan saya dulu. Saya dulu kalau nggak salah masuk di Lirboyo tahun 93, tahun 93 saya masuk. Saya diserahkan ke Pak Azizi dan diceritakan barusan itu oleh kakak saya. Diserahkan ke sana. Bayangan saya, guru saya ini tinggal di kamar yang bagus dengan fasilitas komplit begitu. Ternyata tidak. Saya ketemu pertama beliau di kamar saya, karena Pak Aziz dulu itu kakak saya dulu pernah jadi mengajar di Lirboyo. Sebentar, muridnya salah satunya Pak Aziz dulu itu. Nah, akhirnya saya dibawa sama Pak Aziz ke kamarnya. Nah, ikut saya kamar ya, kamar saya di sana. Nah, dibawa kamarnya. Saya jalan di belakang beliau, terus lewat di belakang kamar saya itu ada gunungan-gunungan sampah. Nah, gunungan sampah di belakang kamarnya Pak Zahro ini ya. Di belakang kamarnya Pak Zahro itu ada gunungan-gunungan sampah. Di sana tempat pembuangan sampahnya pesantren. Ya kayak kalian di belakang sendiri sana gitu. Nah, gunungan sampah. Ya. Saya diajak ngelewatin gunungan sampah itu. Gunungan sampah. Dulu pertama kamarnya di pojok dekat Mahfadzah Pak Zahro ya. Nah, terus pindah ke belakang. Jadi di tengah-tengah gunungan sampah itu ada sebuah kamar kecil. Kamarnya temboknya terbuat dari bilik bambu. Terus alasnya tikar. Kutunya banyak banget. Kalau duduk itu udah cekit gitu udah. Digigitin kutu tadi. Nah, ternyata kamarnya itu di bawahnya ya gunungan-gunungan sampah itu. Kamu bayangkan saja. Jadi punya kamar di bawahnya gunungan sampah itu. Baunya harum. Jadi sambil buka kitab, saya ingat belajar pertama kali kitab Sulam Taufik. Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, bau harum. Ya. Terus agak pindah lagi ke belakang. Tetap di belakangnya adalah gunungan-gunungan sampah, dan ditambah lagi sampingnya kandang kambing.
Betul ya? Anda kan pengen. Disitulah saya dulu belajar sama beliau. Diajarin cara mulai baca kitab, diajarin jumnya, diajarin takrironnya jumnya, diajarin ibriti, terus Fathul Qorib habis maghrib itu. Saya belajar di sana dengan dididik oleh beliau. Yang kadang beliau itu didiknya kadang aneh. Kadang hari ini santai beliau sambil dengarkan aja. Besoknya galaknya Masya Allah sudah. Galaknya itu Masya Allah. Kalian sih masih penting. Ustadz-ustadznya itu sabar-sabar. Teman saya itu, teman belajar saya itu, kalau sampai ditanya Fathul Qorib, ini bacanya apa? Rofa apa nasab? Rofa. Alamatnya apa? Tandanya ada berapa? Nggak bisa. Meja ini dilempar. Brum. Ya bocor kepalanya. Ya ada teman saya dilempar. Kadang besok lagi ngaji sama beliau, suruh mijitin aja sampai lama gitu. Dah baca, ambil mijitin baca. Itulah sosok beliau. Banyak dulu yang menjadi inspirasi dari beliau. Tapi seperti yang beliau sampaikan tadi Pak Yezaro, keikhlasannya Pak Kiai Aziz itu top, hebat, Masya Allah. Beliau menjadi khodamnya Kiai, ya kayak di sini kayak Mulki, kayak Wisnu itu. Itu nggak 1 tahun, 2 tahun, 25 tahun tiap hari belanja ke pasar. Ya kalau naik motor enak sudah ya, naik motor ya. Itu naik sepeda goes 3 kilo. Kalau berangkat enak, 3 kilo kan masih kosong, nggak ada muatannya. Pulang 3 kilo dengan muatan penuh, digoes nggak bisa. Akhirnya yang ada ditutup 3 kilo. Ya nyampe pesantren ya keringetan semua ini. Masya Allah. Beliau jalan dengan ikhlas. Beliau jalannya dengan penuh khidmah kepada guru. Ini satu contoh yang Masya Allah, keikhlasan beliau tidak perlu dilakukan lagi ya. Bukan setahun 2 tahun ya. Akhirnya beliau menjadi seorang ulama yang banyak menjadi panutan, menjadi bahkan menjadi kebanggaan para guru-gurunya. Yang mana seorang guru itu sangat bangga kalau ada seorang santri bisa bermanfaat dan ilmunya berkah kepada masyarakatnya masing-masing. Itulah sedikit motivasi untuk kalian semua. Saya berharap kalian semua bisa mengambil pelajaran penting, bisa kalian praktekkan, bisa menjadi ilmu yang manfaat, barokah, fid-dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم الحمد لله العظيم. اللهم يا الله يسر لنا أمورنا وترتب الدنيا والآخرة. اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وغير ولينا القلوب لين قلوبنا على طاعتك. اللهم اختم لنا بحسن خاتمة على شهادتك. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأزواجنا وأهل بيتنا وطلبنا وطلبتنا من أهل العلم وللخير ومن أهل السنة والجماعة ومن المجاهدين المخلصين في الدين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والشر والضير. اللهم يا الله إنا نسألك إيمانا صادقا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك ثواب العافية ونسألك دوام العافية ونسألك شكر العافية ونسألك الغنى عن الناس. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Sekian, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.